masyarakat. Wali juga tidak mengamini rencana bendungan Cibeet ini dipaksa. Bogor memiliki kesuburan dengan kekayaan sumber daya alam pegunungan baik permukaan maupun di perut bumi. Meskipun secara perlahan terkikis oleh deru pembangunan berkelanjutan. Warga masyarakat Desa Kota Mekar, Pangkampung Leuwe Anjing, Walinis bertata turunannya nggak mau berenam, terutama tanah para leluhur, makom-makom tanah leluhur. Nah, mereka minta tolong Walhi barangkali bisa memberikan solusi supaya program pemerintah ini atau kebijakan pemerintah untuk membangun bendung Cibeet itu tidak menenggelamkan kampung mereka gitu. Itu intinya. Ya, oke. Ya kan gini ya, bahwa program bendungan Cibeet yang direncanakan pemerintah pusat itu pasti akan terus dipaksakan. Ya, ini misal saya memotret dari apa yang sudah terjadi misal di Jawa Barat, salah satunya Jati Gede, Waduk Jati Gede. Nah, tidak jauh berbeda, polanya ini akan sama seperti apa yang dilakukan di Jati Gede dan di Cisokan gitu ya, dan lain sebagainya. Ketika bendungan Cibeet ini diproyeksikan dan itu masuk pada rencana program pemerintah. Jadi mau tidak mau pasti itu akan terus dipaksakan dibangun. Nah, lalu bagaimana misal apa yang menjadi ekspektasi rakyat, apa yang menjadi harapan besar masyarakat, yang mau tidak mau ini harus mengkonsolidasikan diri satu sama lainnya. Bagaimana memperkuat harapan-harapan serta misal gagasan-gagasan, ide-ide yang kemudian dikonsolidasikan menjadi suara yang kuat, suara yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa didapat diperjuangkan bareng-bareng gitu. Karena tidak bisa rakyat juga menaruh harapan besar kepada Walhi. Walhi ini juga salah satu organisasi yang juga bukan superhero ya, gitu, yang mampu merespon, mengatasi sampai menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Nah, justru kekuatan yang besar itu adalah di rakyat. Mestinya harusnya ada di rakyat. Nah, lalu bagaimana kehadiran kami? Ya tentu kami juga akan hadir di tengah-tengah rakyat, gitu. Jadi mau tidak mau yang harus pertama dilakukan itu adalah rakyatnya mengorganisir diri, mengkonsolidasi diri, dan memperkuat apa yang menjadi harapan yang kemudian bisa disampaikan kepada pemerintah. Dan itu tentunya kami akan memastikan itu. Kami mampu memfasilitasi itu. Kami bisa membantu dan juga mendukung serta berada di tengah-tengah rakyat ketika misal masyarakatnya memiliki keinginan yang jelas, yang kuat, yang perlu diperjuangkan secara bersama-sama gitu. Nah, terkait misal informasi atau data-data yang tadi juga disampaikan oleh Akal, itu mestinya terdokumentasikan sehingga nanti misal bisa diberikan kepada kami informasinya dan kami akan cek dan kami akan lakukan misal overlay data tersebut di dokumen-dokumen kebijakan, misal salah satunya sesuai dengan fungsi RT RW enggak, kan gitu. Karena bukan berarti juga bahwa rencana tersebut akan dipaksakan dibangun oleh pemerintah, tapi juga tidak memperhatikan produk kebijakan yang sudah ada, kayak RT/RW misalnya, kayak Undang-Undang 32 2009 terkait PPLH, terus juga bagaimana Undang-Undang 1999 terkait hak asasi manusia. Itu perlu kita pastikan, karena itu adalah salah satu dasar produk hukum, produk kebijakan yang kemudian melegitimasi atau menjadi payung hukum rakyat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah yang seakan dan diduga mengesampingkan hak-hak tersebut, sehingga itu adalah bentuk pelanggaran yang kemudian disengaja dan kita bisa minta pertanggungjawabannya seperti itu. Gitu. Nah, yang ketiga juga jelas tidak hanya rakyat ya, tidak hanya masyarakat, Wali juga tidak mengamini rencana bendungan Cibeet ini dipaksa untuk dibangun. Karena apa? Akan merubah bentang alam, bentang kawasan, atau
mengalihfungsikan fungsi kawasan yang selama ini menjadi nilai mata pencaharian atau nilai yang menjadi ketergantungan rakyat terhadap lahan. Selain mengalihfungsikan kawasan, akan menjauhkan relasi manusia dengan kawasan, relasi manusia dengan tanah, gitu ya, relasi manusia dengan hutan, relasi manusia dengan air, relasi manusia dengan udara. Jadi tentu itu akan mempengaruhi terhadap degradasi sosial masyarakat yang sudah nampak dan tumbuh baik, dan mereka bergantung terhadap kawasan yang mereka manfaatkan, yang mereka kelola selama ini. Dan kesejahteraan itu juga tidak mampu atau tidak dapat diukur dengan seberapa kompensasi, seberapa konsesi, serta kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Itu tidak akan menjawab. Karena apa? Belum tentu misalnya di daerah-daerah baru atau di tempat-tempat baru ketika masyarakat terrelokasi akan menjawab terhadap kesejahteraan, kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak, gitu ya. Jadi itu tidak menjadi satu hal yang menjawab ketika misal ada penggantian lahan, ada penggantian tanaman, ada penggantian misal kawasan-kawasan situs, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu. Karena ini bisa misal menjadi potret yang kuat. Misal contoh yang sudah terjadi, masyarakat Jati Gede itu bukan malah baik, gitu ya, kesejahteraannya malah makin buruk sekali setelah Jati Gede itu ditenggelamkan dengan karena program bendungan atau waduk Jati Gede tersebut, gitu. Dan itu nampak hingga saat ini negara pun juga tidak hadir menjawab terhadap keluhan serta masalah-masalah yang dirasakan masyarakat Jati Gede. Nah, tidak menutup kemungkinan masyarakat di sekitar Cibeet, bendungan Cibeet ini juga akan nampak terasa kesulitan, kerasa masalahnya ketika misal kawasannya sudah beralih fungsi menjadi bendungan. Mungkin saat ini, pada kondisi saat ini, belum nampak terasa bagaimana dampak dari pembangunan bendungan tersebut. Nanti setelah terbangun, bisa saja bagaimana kesulitan itu bisa dirasakan dengan jelas oleh masyarakat, karena kawasannya hilang, beralih fungsi, suhu juga menjadi meningkat, gitu ya, artinya mempengaruhi terhadap kondisi iklim di sekitaran bendungan, dan tidak menutup kemungkinan itu juga mengganggu terhadap ancaman kesehatan masyarakat serta suhu yang tidak membuat nyaman masyarakat di sekitar bendungan Cibeet. Jadi 3 hal itu tuh menjadi salah satu sikap kritis kita kepada pemerintah untuk tidak memaksakan melakukan rencana pembangunan infrastruktur yang akan berdampak terhadap keberlangsungan atau keterancaman ekologi, dan juga berdampak terhadap hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar rencana pembangunan yang diproyeksikan pemerintah. Jadi kira-kira begitu, Kang. Baik, Pak Iwang, terima kasih. Sudah ini sangat bersyukur sekali Ketua Walhi Jawa Barat bisa tidak mau dipindahkan dan tidak mau melepaskan tanah para leluhur keturunan kami. Bogor memiliki kesuburan dengan kekayaan sumber daya alam pegunungan baik permukaan maupun di perut bumi. Meskipun secara perlahan terkikis oleh deru pembangunan berkelanjutan.